wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi khalaqal hayata wal mauta. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sudah ada di bulan Rajab dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai di bulan yang merupakan satu dari 4 bulan yang disebut sebagai Al-Ashhur Al-Hurum, bulan yang dimuliakan. Yang setelah ini berarti ada bulan Sya'ban yang disebut Nabi sebagai bulan yang banyak dilupakan. Karenanya harus kita isi dengan banyak kebaikan dan ibadah. Dan setelahnya adalah merupakan bulan yang paling istimewa, Sayyidus Syuhur, tuannya dan penghulunya bulan-bulan dalam setahun. Dan itu adalah bulan Ramadan yang kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kesempatan untuk bisa menikmati Ramadan ini sebagai Ramadan yang istimewa, Ramadan yang terbaik yang kita jalani. Saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan Tarhib Ramadan kita kali ini kita mengambil tema dari kalimat yang disampaikan oleh seorang mujahid besar, yaitu Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu, yang menyampaikan salah satu penggalan kalimatnya adalah ketika beliau diutus untuk berdialog dengan jenderal besar Persia yaitu Rustum. Kemudian beliau mengatakan, innallaha bta'atsana, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus kami, jauh-jauh datang kemari, mengutus kami untuk linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, untuk mengeluarkan hamba-hamba ini dari penghambaan kepada sesama hamba untuk menghamba pada Rabbnya hamba. Dan kemudian juga beliau mengatakan wa min dhiqid dunya ila sa'atil akhirah, dan dari sempitnya dunia menuju lapangnya akhirat. Wa min jawril adyan ila adril Islam, dan dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Sesuai rahmati Allah SWT, kita mencoba untuk mengusung penggalan yang kedua, min dhiqid dunya ila sa'atil akhirah, dari sempitnya dunia menuju luasnya dan lapangnya akhirat, supaya kita tahu bahwa dunia yang ada hari ini, yang kita tinggali, yang kita nikmati, bahkan sebagian kita menikmatinya, adalah merupakan sesuatu yang dipotret oleh Rib'i bin Amir sebagai sesuatu yang sempit, sementara beliau memotret bahwa akhirat adalah sesuatu yang sangat lapang. Hari ini kita akan membicarakan satu penggal yang pertama, yaitu tentang sempitnya dunia. Setelah Allah Subhanahu wa taala, kita mulai justru saya ingin memulai dari kalimat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau riwayat oleh Imam Muslim dalam sahihnya, di mana Rasul SAW sebenarnya malah menyampaikan, mengesankan bahwa dunia itu sebuah kenikmatan. Kata beliau, inna dunya hulwatun khadirah wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Sesungguhnya dunia ini hulwah itu manis, khadirah itu hijau. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau meminta kalian menjadi khalifah di dunia ini. Fayanzuru kaifa ta'malun, Allah Subhanahu wa taala ingin melihat seperti apa karya kalian, seperti apa amal kalian. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam justru menyampaikan bahwa dunia itu manis. Jadi Nabi sendiri yang katakan, dunia ini manis. Makanya, dan setiap kita suka manis, terutama anak-anak kecil suka manis. Makanya yang lalai dengan rasa manis biasanya masih kecil. Ya, jadi pun sama dalam diri kita yang masih lalai oleh dunia nanti memang masih kekanak-kanakan,
masih levelnya beragamanya pasti level sangat dasar ketika dia tertipu oleh rasa manis. Padahal manis itu akan berakhir. Bahkan jangankan berakhir, sebelum berakhir saja manis itu kalau berlebih rasanya pahit. Itu manis padahal, tapi kalau berlebih rasanya pahit. Dan itulah yang ingin Nabi sampaikan, bahwa dunia ini manis, secara awalnya ada manis, tapi hati-hati dia berubah menjadi pahit. Inna dunya hulwatun khadirah, dia hijau, dan dia hijau di musim hijau. Tapi yakinlah bahwa ada musim yang menghapus hijau itu. Pasti akan datang musim kering, atau bahkan atau mungkin musim rontok, musim gugur, dan kemudian semuanya menjadi kering, gersang, bahkan tanah yang retak-retak. Jangankan hijau, bahkan pohon saja tanpa daun. Rerumputan sudah tak ada lagi warnanya. Nah, maka dari itu semua akan berakhir. Walau dia di awal hijau dan di awal manis. Tapi ingat bahwa setelah itu kemudian semuanya berakhir. Inna dunya hulwatun khadirah wa innallaha mustakhlifukum fiha. Kalau begitu apa maunya? Ternyata Allah maunya adalah kalian ini di dunia dijadikan sebagai khalifah. Di dunia dijadikan sebagai orang yang diamanahi untuk mengurus bumi ini. Dan itu sesuai dengan firman Allah yang kita tahu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku menciptakan di bumi ini khalifah. Dan salah satu tugas khalifah, dan ini tugas terbesar khalifah, diringkas dalam satu kata, yaitu wasta'marakum fiha. Isti'mar itu artinya diminta, kita semua diminta Allah untuk memakmurkan bumi ini. Makanya fanzuru kaifa ta'malun. Allah cuma ingin melihat begitu diserai bumi yang manis dan hijau ini, kemudian kita diserai jadi khalifahnya, Allah ingin tahu apa yang kalian lakukan terhadap dunia yang manis dan hijau ini. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yang justru di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memotret ayat ini dalam surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Telah dihiaskan pada manusia cinta pada syahwat. Ini semua adalah syahwat, kesenangan kita, keinginan kita yang kita inginkan berupa wanita, ini pasangan, anak-anak. Kemudian harta yang melimpah ruah berupa emas, perak. Kemudian kuda-kuda yang terlatih. Kemudian ternak dan kemudian sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah semua kesenangan kehidupan dunia, itu semua itu. Dan itulah semua kesenangan di dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan Allah Subhanahu wa taala di sisinya ada tempat kembali yang baik. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di ayat ini tentang kata mata'. Menggunakan kata mata'. Mata' sesuatu yang kita miliki, yang bisa kita nikmati, indah, kan? Tadi kalau kita kembali ke slide pertama, bahwa kalau urusannya manis itu urusan rasa. Urusan rasa, mengecap rasa kita. Kemudian urusan setelah itu adalah khadirah, itu urusan pandangan mata. Dan subhanallah, dunia ini ternyata itu yang besar. Yang besar adalah keinginan manusia makan, mengecap rasa. Ya makan, ya kuliner, minum, apa itu, semua ingin mengecap rasa itu. Bahkan orang bisa membeli dengan harga sangat mahal hanya untuk segelas minuman. Atau secangkir atau sepiring makanan. Kemudian setelah itu khadirah itu pandangan mata. Orang siap membayar mahal di dunia ini untuk memenuhi kenikmatan pandangan mata. Memandang mata yang hijau itu. Ya, orang jalan-jalan pemandangan yang indah yang hijau itu adalah merupakan sesuatu yang sangat istimewa bagi manusia. Itulah dunia. Ya, dan padahal kita tahu pengecap rasa kita ini, rasa itu kan paling segini, sekian senti nih. Cuma segini nih, ya kan? Karena kalau sudah lewat dari tenggorokan sudah sama rasanya, ya kan? Sudah sama rasanya. Kita mau makan tempe atau makan sate sama.
Kita mau minum air putih atau minum kopi sama. Kalau sudah lewat tenggorokan itu. Ya segini aja yang kita penuhi. Jadi Nabi sebenarnya ingin mengatakan, masa iya kita akan memuaskan, memenuhi diri, menghabiskan usia hanya untuk sekian senti. Bahkan tidak seluruh badan kita. Itu jangankan itu, bahkan nanti ketika orang kehilangan rasa, itu ya, kehilangan rasa, bahkan yang sekian senti ini pun hilang. Dan semua makanan minuman sama artinya, nggak ada artinya. Kemudian mata, pandangan mata juga demikian. Pandangan mata, kita sakit mata saja, nggak usah kita terpejam, apalagi yang tidak bisa melihat, ya kan? Orang sakit mata saja, maka kenikmatan yang hijau itu kemudian akan terhalangi dan menjadi tidak ada nikmatnya. Baik. Jadi dari dua teks dalil ini ternyata bisa kita lihat dunia itu ternyata indah ya, bisa dinikmati. Tapi mengapa kemudian itu kalimat berikutnya, kalimat Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu, ketika tadi saya sampaikan di depan bahwa beliau menyampaikan kita ini telah diutus Allah untuk mengeluarkan kalian wahai kaum Persia, karena berhadapan dengan Persia saat itu, min dhiqid dunya ila sa'atil akhirah, dari sempitnya dunia menuju lapangnya dunia dan akhirat. Ya, min dhiqid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah. Jadi kalau kalian ikuti hidayah ini, maka dunia yang sempit ini ternyata dia akan meluas, bahkan luasnya akan sampai pada akhirat. Kita ingin lihat bagaimana pembahasan kita di hari ini. Pembahasannya adalah sisi min dhiqid dunya, dan insyaallah besok Ustaz Dunasad Herfi akan membahas tentang ila sa'atil akhirah. Sempitnya dunia. Kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang dunia, dan bahwa dunia itu walaupun manis, walaupun hijau, walaupun bisa dinikmati, dia adalah kesenangan, tapi ternyata dia sempit. Persis seperti yang dipotret oleh seorang Rib'i bin Amir di hadapan Jenderal Besar Rustum tentang sempitnya dunia. Nah, sesuatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, min dhiqid dunya ila sa'atil akhirah, dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat. Baik, mari kita lihat 4 ayat berikut ini. 4 ayat berikut ini di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang dunia sebagai la'ibun wa lahun. La'ib itu permainan, lahu itu kelalaian. Ya, la'ib wa lahu. Saya sampaikan 4 ayat ini. Ya, itu nanti silahkan dicek di ayat-ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita baca dulu ayat-ayatnya. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu waladdarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Al-An'am ayat 32. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali la'ibun, kecuali dia adalah permainan, walahun, dan dia adalah kelalaian. Waladdarul akhirah khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan kehidupan akhirat ini lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah kalian tidak berakal? Yang kedua, surat Al-Ankabut ayat yang ke-64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibu illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya kelalaian dan permainan. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah yang kekal, yang abadi, andai mereka tahu. Ayat yang ketiga adalah surat Muhammad, ayat yang ke-36. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Hanya saja dunia ini hanyalah permainan dan kelalaian. Dan jika kalian beriman, jika kalian bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pada kalian pahala kalian, dan Allah tidak menanyai harta kalian. Al-Hadid ayat yang ke-20, Allah berfirman, "I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya, sesungguhnya dunia ini hanya la'ibun, permainan, walahun, kelalaian, wazinatun, perhiasan, watafakhur, bangga-banggaan, bainakum, di antara kalian, watakatsur, dan banyak-banyakan." Ada 5.
fil amwal wal aulad. Jadi banyak-banyakan urusan harta, urusan anak. Kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatu. Sebagaimana hujan yang kemudian kufar di sini artinya bukan orang kafir, kufar di sini artinya petani. Petani sama orang kafir itu punya akar kata yang sama. Kata kufr, kafar itu artinya menutup. Jadi kalau orang kafir yang tidak dapat hidayah tertutup hatinya dan kehidupannya. Adapun petani itu menutupi tanah dengan tanah. Jadi biji-bijian yang dia tancapkan itu dia tutup dengan tanah. Makanya disebut kufar. Ini bukan kafir artinya petani. A'jabal kuffara nabatu. Jadi ini juga unik sebenarnya nanti dalam firman Allah kenapa juga Allah menggunakan kufar di sini gitu ya. Mungkin di telinga kurang nyaman masa petani disebut kufar. Tapi memang Allah ingin memberikan sebuah sentuhan bahwa hati-hati juga petani jadi kufar itu. Jadi kafir itu. Dan itu dipotret oleh Quran berkali-kali. Orang saking indahnya kehidupan, saking luar biasanya dunia pertanian itu, dari mulai keindahan, kesenangan, kenyamanan, sampai kekayaan, sampai dia menjadi ingkar. Dipotret berkali-kali dalam Quran. Baik. A'jabal kuffara nabatuhu. Tanaman-tanamannya itu membuat kagum petaninya. Tsumma yahiju fatarahu musfarra. Kemudian kering. Kemudian kalau lihat dia menguning. Daunnya tadi hijau jadi kuning. Tsumma yakunu hutama. Kemudian dia menjadi hancur berkeping-keping, rontok. Wa fil akhirati adzabun syadid. Dan di akhirat ada azab yang pedih. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Dan ada ampunan dari Allah dan keridhaan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan sesungguhnya dan kehidupan dunia ini tidak ada kecuali hanya kesenangan yang menipu. Baik. Setelah dirahmati Allah SWT, ini saya sampaikan di sini ada pembahasan tentang dunia sebagai permainan dan kelalaian. Ada banyak pembahasan sebenarnya di sini yang saya cantumkan di slide itu cuma contoh untuk bahwa mentadaburi ayat Al-Quranul Karim bisa menggunakan dua urutan dan ini dicontohkan oleh para ulama tafsir. Ya kan? Ini maka saya sampaikan ada urutan mushaf, ada urutan turun. Gitu ya. Kalau urutan mushaf, artinya kalau kita buka Quran dari depan, dari Al-Fatihah, kita akan jumpai kan surat Al-An'am dulu karena surat yang ke-6. Kemudian surat Al-Ankabut karena surat ke-29. Kemudian surat Muhammad di surat ke-47, kemudian surat Al-Hadid di surat ke-57. Ini kalau urutan mushaf. Begitu kita melihat urutan mushaf, ternyata Allah SWT ketika berfirman tentang dunia, kita akan jumpai, lihat ya. Lihat ayat yang pertama Al-An'am, wa mal hayatud dunya. Oke, wa mal hayatud dunya. Yang di Al-Ankabut bunyinya adalah wa ma hadzihil hayatud dunya illa. Ya. Yang surat Muhammad innamal hayatud dunya. Yang di surat Al-Hadid i'lamu annamal hayatud dunya. Itu semua berbeda. Jadi orang kalau baca Quran dari depan, kemudian dia menjumpai pembahasan dunia yang sebagai laibun dan lahwun, sebagai permainan dan sebagai kelalaian, kan bertemu pertama surat Al-An'am. Bertemu pertama surat Al-An'am, lihat saya tunjukkan rasanya. Bertemu pertama surat Al-An'am ayat 32 ini, wa mal hayatud dunya illa la'ib wa lahu. Tidaklah dunia ini kecuali permainan dan kelalaian. Allah ingin memberikan sebuah isyarat ringan awalan. Ya hidup dunia itu cuma permainan, hanya kelalaian. Walad darul akhirah khairil ladzina yattaqun. Dan kehidupan akhirat lebih baik bagi orang bertakwa. Tapi begitu nanti terus kita berjalan sampai surat Al-Ankabut, surat ke-29, pembahasan kembali tentang dunia yang melalaikan dan permainan. Allah berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa." Dalam bahasa Arab, ini ada penekanan yang lebih. Ya, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali. Dalam bahasa Indonesia pun kita bisa rasakan. Lihat, kalau yang pertama bunyinya adalah kehidupan dunia ini tidak lain hanya, gitu ya. Tidak wa mal hayatud dunya illa, tapi wa ma hadzihil hayatud dunya. Dan tidaklah kehidupan dunia ini, jadi Allah ingin menekankan ini, hadhihi ismul isyarah, yang menunjukkan semakin menguatkan tentang bahwa dunia ini hanyalah kelalaian dan permainan. Jadi penguatannya terasa. Ya. Kemudian yang di surat Muhammad, dalam surat Muhammad, ini lebih kerasa lagi.
Jadi makin ke belakang, makin terasa. Innamal hayatud dunya, hanyalah kehidupan dunia ini. Itu al-hasr. Al-hasr itu begini. Kalau ditanya begini, dunia ini ada baiknya enggak? Enggak ada. Cuma permainan, cuma kelalaian. Itu innama. Harusnya begitu ya. Walaupun nanti begitu kita baca ayat lain tadi seperti yang sudah kita baca, atau kemudian hadis Nabi, ternyata sebenarnya ada. Asal dia terkait dengan akhirat, tentu begitu. Ya. Jadi dari sempitnya dunia menuju lapangnya dunia dan akhirat. Tapi kalau dunia saja, itu Allah sampai katakan, Allah batasi itu. Jadi kalau bilang, adalah dunia itu, enggak ada. Hanya itu maknanya al-hasr. Maknanya adalah dibatasi. Kemudian terus ke belakang, yang ke-57, surat ke-57, surat Al-Hadid, Allah berfirman, i'lamu annamal hayatud dunya. Wah, ini lebih tinggi lagi. Ketahuilah. Jadi akhirnya ketahuilah. Dunia ini hanya. Terasa ya? Menggunakan kata i'lamu, ketahuilah, itu semakin terasa dunia itu sempit. Ya, sempit dan terasa dunia itu hanya permainan dan kelalaian. Baik, berdasarkan urutan mushaf, padahal lihat saudara rahmati Allah, ini kan ayat-ayatnya turunnya tidak bersamaan. Dan turunnya nanti ternyata berdasarkan urutan turun tidak begini urutannya. Di sebelahnya kita lihat itu ya, di slide itu. Tapi kemudian kalau kita baca secara urutan mushaf kita, ternyata dari awal Al-An'am sampai berakhir di Al-Hadid, itu makin ke belakang, itu Allah semakin menguatkan, semakin menegaskan bahwa dunia itu hanya, tidak lebih dari itu. Kalian harus tahu semua itu hanya permainan dan kelalaian. Berdasarkan urutan turun, ya kita lihat sebelahnya, ya, berdasarkan urutan turun itu begini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya, ya kan, kemudian beliau mengajari masyarakatnya, mendidik para sahabatnya, dan seterusnya. Kemudian turun ayat ini satu persatu. Yang pertama turun surat Al-An'am, ya, disebutkan di sebagian literatur para ulama tafsir, bahwa surat Al-An'am itu surat yang turun ke-55. Jadi surat ke-55 yang turun. Ya, itu 55 itu berdasarkan urutan turun ya. Al-An'am. Allah menyampaikan tadi bahwa kehidupan dunia ini tidak lain wa mal hayatud dunya illa la'ib. Setelah itu penguatan di surat Al-Ankabut yang turun sebagai yang ke-85. Surat Al-Ankabut. Wa ma hadhil hayatud dunya tadi sudah kita bahas, rasanya kurang lebih sama di bab itu. Dia lebih kuat lagi isyarat Allah bahwa dunia ini hanya permainan dan kelalaian. Nah, tapi teman-teman rahmati Allah saudara berbahagia, dua surat yang di bawahnya itu turunnya di Madinah. Dua surat yang di atas, jadi Al-An'am dan Al-Ankabut, itu turunnya di Mekah, Makkiyah. Jadi kita bisa katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan dari 4 ayat yang berfirman tentang dunia adalah permainan dan kelalaian, 2 Makkiyah dan 2 Madaniyah. Jadi Allah ingin supaya orang-orang beriman ini selalu ingat. Di Mekah Allah ingatkan 2 kali, di Madinah Allah ingatkan 2 kali. Gitu ya, itu rasanya begitu. Jadi diingatkan kembali di Madinah. Karena suasana Mekah Madinah berbeda. Suasana Mekah adalah suasana membangun generasi awal, mendidik awal, semuanya serba belum nyaman. Di Madinah dari hari ke hari harta muslimin semakin banyak dan seterusnya. 2 diletakkan di Mekah, pengingat bahwa dunia hanya permainan dan kelalaian. Di akhirat di Madinah diberi 2 ayat yang semakin mengingatkan. Karena di Madinah harta muslimin semakin banyak dan semakin melimpah. Semakin ke akhir kehidupan Nabi, maka semakin tinggi perekonomian muslimin. Maka kemudian lihat pengingat 2 ayatnya. Ini 2 ayatnya. Tapi dia kebalik. Karena disebutkan bahwa surat Al-Hadid itu turun ke 94 urutannya. Kemudian surat Muhammad itu setelahnya, itu 95. Yang 94 Allah menyampaikan tentang bahwa hati-hati kalian sudah mulai lupa, bermain-main, lupa, jadi perhiasan, akhirnya banyak-banyakan, bangga-banggaan, akhirnya banyak-banyakan. Karena memang saat itu cocok. Madinah itu mulai makin hari makin banyak. Dan kita tahu bagaimana kisah orang-orang munafik yang kalau perjalanan jihadnya sulit, mereka tidak mau berangkat. Bahkan sebagian muslimin terkena karena urusan harta.
Kita tahu kisah Ka'ab bin Malik ya, dan dua sahabat Nabi yang lain yang kena hukuman di peristiwa perang Tabuk umpamanya. Ya, atau bahkan di awal-awal muslimin sudah mulai ada harta di sana. Dan artinya Allah ingatkan itu. Jadi Al-Hadid sebagai surat yang ke-94 turun. Dan ketetapannya di surat ke-95 itu surat Muhammad, innamal hayatud dunya la'ibu walahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Kehidupan dunia ini hanyalah permainan, kelalaian, dan jika kalian beriman, kalian bertakwa, Allah memberikan kepada kalian pahala kalian dan Allah tidak menanyakan harta kalian. Yang kalian kumpulkan itu Allah enggak tanya sama sekali. Allah ingin memberikan pahala pada kalian, tentu Dia hadir karena amal kita. Baik. Itu suasananya dan memang akan terasa berbeda dan masing-masing memberikan pelajaran yang mahal untuk kita semua. Ini dalam pembahasan dunia sebagai permainan dan kelalaian.